Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri kisah-kisah penuh hikmah dari Al-Quran dan perjalanan para nabi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat kisah agung yang terdapat dalam surah Al-Maidah, surah yang penuh makna tentang ketaatan, ujian keimanan, serta karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sebuah hidangan dari langit menjadi ujian bagi umat Nabi Isa? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa bersejarah ini? Mari kita simak kisahnya, dan semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami inspiratif berikutnya. Surah Al-Maidah merupakan surah kelima dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surah ini terdiri atas 120 ayat dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad berhijrah. Nama, Al-Maidah, sendiri diambil dari salah satu kisah yang terdapat dalam surah ini, yang berkaitan dengan Bani Israel, khususnya umat Nabi Isa, alaihi salam. Kata, Al-Maidah, secara harfiah berarti, hidangan makanan. Meskipun dinamai Al-Maidah, isi kandungan surah ini tidak terbatas pada kisah hidangan makanan semata. Sebaliknya, banyak tema besar yang diangkat dalam surah ini, seperti perjanjian antara Allah dengan manusia, keteguhan iman, pentingnya menegakkan keadilan, serta kisah-kisah para nabi terdahulu. Salah satu pokok bahasan penting dalam Al-Maidah adalah tentang kesaksian Nabi Isa terhadap umatnya di hari kiamat. Pemberian nama Al-Maidah terkait erat dengan peristiwa permohonan para Hawariyun, yakni para pengikut setia Nabi Isa, alaihi salam. Mereka memohon kepada Allah, melalui Nabi Isa, agar menurunkan hidangan dari langit sebagai bukti nyata akan kekuasaan Allah. Permohonan ini bertujuan untuk menguatkan iman mereka dan mendatangkan ketenangan dalam hati. Oleh karena itu, surah ini diberi nama Al-Maidah, mengacu pada peristiwa penting tersebut. Dalam ayat ke-111 hingga 115 dari surah ini, dikisahkan secara rinci tentang permintaan para pengikut Nabi Isa. Mereka berkata, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah yang artinya, "Ingatlah, ketika para pengikut setia Isa berkata, 'Wahai Isa putra Maryam, maukah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang beriman.'" Ayat ini menunjukkan bahwa para Hawariyun, meskipun sudah beriman, masih merasa perlu mendapatkan tanda nyata dari Allah untuk meneguhkan keimanan mereka. Nabi Isa, dalam menjawab permintaan itu, mengingatkan mereka agar bertakwa kepada Allah. Ia menegaskan bahwa seorang mukmin sejati seharusnya percaya tanpa harus meminta bukti dalam bentuk fisik. Permintaan mereka kemudian direspons oleh Allah dengan syarat. Allah menurunkan hidangan tersebut, namun memperingatkan bahwa jika setelah itu mereka mengingkari nikmat dan tanda kebesaran tersebut, maka azab yang sangat berat akan ditimpakan kepada mereka. Ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga keimanan setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah secara nyata. Surah Al-Maidah tidak hanya berfokus pada kisah hidangan ini saja. Dalam cakupannya yang luas, surah ini membahas berbagai aspek penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Beberapa tema utama yang diangkat dalam surah ini antara lain: 1. Perjanjian antara Allah dan Bani Israel. Surah ini banyak menyinggung mengenai perjanjian yang telah dibuat antara Allah dan Bani Israel. Sayangnya, sebagian dari mereka melanggar perjanjian tersebut. Ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam untuk selalu menjaga amanah dan janji mereka kepada Allah. 2. Hukum-hukum syariat. Surah ini juga memuat sejumlah ketentuan hukum Islam, termasuk mengenai makanan halal dan haram, hukum pidana seperti qisas dan hukuman untuk pencuri, serta hukum-hukum terkait pernikahan dan hubungan antar umat beragama. 3. Peringatan kepada kaum muslimin. Allah memperingatkan kaum muslimin agar tidak mengikuti jejak langkah umat terdahulu yang durhaka. Selain itu, umat Islam diajarkan untuk selalu bertindak adil, bahkan kepada musuh sekalipun,
dan menjadikan keadilan sebagai dasar dalam bermuamalah. 4. Kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Diceritakan pula bagaimana Bani Israel diperintahkan untuk memasuki Tanah Suci, tetapi mereka membangkang. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada perintah Allah tanpa syara. 5. Kisah dua anak Adam. Surah ini juga memuat kisah Kabil dan Habil, dua putra Nabi Adam, sebagai ilustrasi tentang awal mula pertumpahan darah di bumi karena iri hati dan nafsu. Dalam surah Al-Maidah, terdapat kisah istimewa tentang turunnya hidangan dari langit kepada umat Nabi Isa, alaihi salam. Kisah ini bermula ketika Nabi Isa memerintahkan para pengikut setianya, yang disebut Hawariyun, beserta seluruh umatnya, untuk melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari penuh. Setelah mereka menyelesaikan puasa tersebut, para pengikut Nabi Isa mengajukan sebuah permintaan. Mereka meminta agar Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menurunkan sebuah hidangan langsung dari langit sebagai tanda bahwa puasa mereka diterima dan hati mereka mendapatkan ketenangan. Permintaan ini bukanlah sekadar permintaan biasa. Para Hawariyun ingin mendapatkan bukti nyata dari Allah, sebagai bentuk penguat keimanan mereka dan untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menjalankan puasa. Nabi Isa pun mengabulkan permohonan ini. Ia mengajak semua umatnya berkumpul di satu tempat yang luas, dan di sana beliau mendirikan sholat dengan penuh kekhusyukan. Dalam sujud dan doanya, Nabi Isa bermunajat kepada Allah dengan linangan air mata, memohon dengan segenap hati agar permintaan umatnya dikabulkan. Sebelum memulai doanya, Nabi Isa terlebih dahulu mengingatkan umatnya untuk selalu bersyukur dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menasihati bahwa segala nikmat yang Allah turunkan hendaknya disambut dengan rasa syukur, bukan dengan kesombongan atau keangkuhan. Setelah itu, beliau pun memanjatkan doa yang tulus. Dengan kemurahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Isa. Secara ajaib, hidangan yang diminta itu benar-benar turun dari langit, melewati celah-celah di antara dua awan. Pemandangan ini begitu menakjubkan, disaksikan langsung oleh seluruh umat Nabi Isa yang hadir di tempat tersebut. Hidangan itu terlihat bercahaya, menandakan keistimewaannya sebagai karunia langsung dari Allah. Melihat fenomena luar biasa ini, Nabi Isa segera berdoa lagi agar hidangan tersebut menjadi rahmat dan kenikmatan bagi umatnya, bukan menjadi azab atau fitnah bagi mereka. Ia sangat berhati-hati dalam menghadapi karunia ini, karena tahu bahwa nikmat dari Allah bisa berubah menjadi ujian apabila manusia tidak bersikap bijaksana dalam mensyukurinya. Adapun bentuk hidangan dari langit itu berupa berbagai makanan yang sangat lezat dan istimewa, ikan laut segar, roti hangat, serta buah-buahan pilihan. Ketika hidangan itu diletakkan di hadapan mereka, Nabi Isa berdiri dan mengajak umatnya untuk menyantapnya, dengan mengucapkan, "Dengan nama Allah, sebaik-baik pemberi rezeki." Namun anehnya, sebagian dari mereka justru ragu dan takut. Mereka khawatir bahwa hidangan itu adalah ujian atau bahkan azab dari Allah. Karena itu, mereka enggan menyentuh makanan tersebut sebelum Nabi Isa sendiri yang mencicipinya lebih dahulu. Mereka berkata, "Kami tidak akan makan sebelum engkau makan terlebih dahulu, wahai Isa." Nabi Isa merasa heran dengan sikap mereka. Ia mengingatkan bahwa merekalah yang sejak awal meminta turunnya hidangan itu. Tetapi, melihat keraguan mereka, Nabi Isa kemudian mengundang kelompok lain untuk menikmati hidangan tersebut, yakni orang-orang kafir, kaum fakir miskin, serta mereka yang menderita berbagai penyakit. Sekitar 1.300 orang hadir memenuhi undangan itu. Ketika mereka menyantap makanan dari langit tersebut, terjadi keajaiban luar biasa. Mereka yang semula menderita penyakit berat, yang bahkan sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh, tiba-tiba memperoleh kesembuhan total setelah menikmati hidangan tersebut. Kesembuhan itu datang seketika, sebagai salah satu bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal itu, orang-orang yang sebelumnya menolak mencicipi hidangan itu merasa sangat menyesal. Mereka kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan keberkahan langsung dari Allah.
Fenomena ini kemudian menjadi pembelajaran besar bagi umat Nabi Isa tentang pentingnya keimanan dan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Menurut kisah yang tercatat dalam berbagai literatur, seperti buku kisah para nabi dan rasul, hidangan dari langit itu awalnya turun setiap hari. Keberkahan hidangan tersebut benar-benar luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, semangat dan adab sebagian umat mulai berubah. Mereka mulai mengambil nikmat tersebut dengan sikap biasa saja, tanpa rasa syukur seperti semula. Mereka yang sebelumnya takut dan ragu pun mulai ikut memakan hidangan itu. Akan tetapi, keistimewaan hidangan tersebut tidak lagi sebesar saat pertama kali turun. Mereka hanya merasakan kenyang, tanpa mengalami mukjizat kesembuhan atau keberkahan luar biasa seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, kemudian Allah mengurangi intensitas turunnya hidangan tersebut. Tidak lagi setiap hari, melainkan hanya turun berselang-seling, yakni sehari sekali. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Isa untuk membatasi siapa saja yang boleh menikmati hidangan itu. Hidangan tersebut hanya boleh diberikan kepada kaum fakir miskin dan mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang-orang kaya dan kaum munafik. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, sebab mereka pun mengklaim menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka memprotes keputusan ini dan terus-menerus mengeluhkan kebijakan tersebut kepada Nabi Isa. Protes yang berkepanjangan itu akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hukuman atas ketidaksyukuran dan sikap sombong mereka, Allah menghentikan turunnya hidangan dari langit secara permanen. Bahkan, dalam bentuk hukuman yang lebih keras, sebagian orang yang memprotes itu diubah wujudnya menjadi seekor babi, sebagai peringatan keras tentang pentingnya rasa syukur dan ketundukan terhadap kehendak Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia sepanjang zaman. Ia menunjukkan betapa pentingnya menjaga iman, rasa syukur, serta ketakwaan dalam menerima nikmat dari Allah. Nikmat yang luar biasa bisa berubah menjadi azab bila manusia tidak pandai mensyukurinya. Sebaliknya, dengan sikap penuh syukur dan rendah hati, setiap karunia Allah akan menjadi sumber berkah yang terus mengalir dalam kehidupan manusia. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang terkandung dalam surah Al-Maidah. Dari kisah turunnya hidangan dari langit, kita belajar tentang pentingnya rasa syukur, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini semakin meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita untuk senantiasa taat dan berserah diri hanya kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di kisah Islami penuh hikmah berikutnya, hanya di Cahaya Kisah Islami.